Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami selaku kelompok E akan mempresentasikan tentang income statement and related information dan statement of financial position and statement of cash flow. Belum kami mempresentasikan, izinkan kami memperkenalkan diri. Nah, perkenalkan, saya Salwa Putri Algata dengan NPM 087 dan teman saya Fatma Kusuma Dewi dengan NPM 177, Nabila Rohadatul dengan NPM 287, Marsha Dinda dengan NPM 109, dan Alfian Fernanda dengan NPM 361. Nah, materi yang pertama untuk chapter 4 ini adalah laporan laba rugi. Yang pertama ada pengertian. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menunjukkan kinerja perusahaan pada periode tertentu. Laporan ini menjelaskan pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian perusahaan sehingga dapat diketahui apakah perusahaan ini memperoleh laba atau rugi. Selanjutnya yaitu ada manfaat. Manfaatnya yang pertama ada menilai kinerja masa lalu perusahaan. Dengan melihat pendapatan dan beban, pengguna laporan dapat mengetahui baik perusahaan beroperasi dan membandingkannya dengan perusahaan lain. Yang kedua ada dasar untuk memprediksi kinerja masa depan. Data kinerja masa lalu membantu melihat tren pertumbuhan pendapatan dan laba. Jika tren positif berlanjut, maka kemungkinan besar kinerja masa depan juga baik. Yang ketiga, ada menilai risiko dan ketidakpastian arus kas pada masa depan. Laporan ini membantu memahami hubungan antara pendapatan dan beban, serta membedakan antara pendapatan yang bersifat rutin dan tidak rutin. Hal ini penting untuk menilai kestabilan laba perusahaan. Selanjutnya ada kekurangan. Kekurangannya yang pertama yaitu tidak semua hal yang dapat diukur dan dilaporkan. Beberapa nilai seperti reputasi merek, kualitas pelayanan, dan kepuasan pelanggan sulit diukur secara andal sehingga tidak dicatat dalam laporan. Yang kedua dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan. Perusahaan yang menggunakan metode penyusutan yang berbeda, misalnya garis lurus atau dipercepat, yang dapat menghasilkan angka laba berbeda meskipun kondisinya sebenarnya mirip. Yang ketiga bergantung pada estimasi dan pertimbangan manajemen. Penentuan umur aset, biaya garansi, dan piutang tak tertagih memerlukan perkiraan. Jika estimasi terlalu optimis, laba bisa terlihat lebih tinggi dari kondisi yang sebenarnya. Selanjutnya yaitu ada kualitas laba. Kualitas laba menunjukkan beberapa andal dan berkelanjutan laba yang dilaporkan oleh perusahaan. Laba yang berkualitas tinggi biasanya didukung oleh arus kas yang nyata dan bukan hasil manipulasi. Contohnya, yang pertama mempercepat pengakuan pendapatan agar laba tahun berjalan meningkat. Yang kedua menunda pencatatan beban. Yang ketiga membuat cadangan yang berlebihan untuk digunakan pada periode berikutnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang konten and format of the income statement. Untuk yang pertama yaitu ada unsur laporan laba rugi. Nah, unsur laporan laba rugi itu terdiri dari pendapatan atau income, yaitu kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi yang menyebabkan kenaikan ekuitas selain dari yang berasal dari kontribusi pemilik. Nah, pendapatan ini juga mencerminkan hasil dari aktivitas perusahaan dalam menghasilkan barang maupun jasa. Lalu selanjutnya ada beban. Nah, beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi yang menyebabkan penurunan ekuitas selain yang berkaitan dengan pembagian kepada pemilik. Nah, beban ini timbul sebagai akibat dari penggunaan sumber daya untuk menghasilkan pendapatan. Lalu selanjutnya ada revenue. Nah, revenue ini berasal dari aktivitas utama ataupun operasional perusahaan. Nah, revenue ini terjadi secara rutin dan juga berulang. Lalu selanjutnya ada expense, di mana expense ini timbul dari aktivitas operasional utama perusahaan dan terjadi secara rutin dalam menjalankan usaha. Nah, selanjutnya di sini ada content and format of the income statement, di mana di sini ada beberapa tabel, dan tabel ini merupakan contoh format dari laporan laba rugi milik Bok Hong Company untuk periode yang berakhir 31 Desember tahun 2022. Nah, bentuk laporan yang digunakan adalah format bertahap atau multiple step income statement. Nah, ciri-cirinya itu bisa dilihat dari adanya kayak pemisahan antara penjualan dan juga harga pokok penjualan untuk menghitung laba kotor. Lalu selanjutnya ada
mengelompokkan beban operasi menjadi beban penjualan dan beban administrasi. Selanjutnya yaitu menampilkan laba operasi secara terpisah, lalu memisahkan pendapatan dan beban-beban lain seperti pendapatan dividen, sewa maupun beban bunga. Lalu selanjutnya yaitu menyajikan laba sebelum pajak, di mana ada pajak penghasilan hingga laba bersih. Lalu di bagian akhir juga terdapat alokasi laba dan juga laba per saham. Selanjutnya di sini ada lanjutan dari penjelasan yang tadi, di mana di sini ada laporan laba rugi milik Bok Hong Company tahun 2022 yang menunjukkan kinerja yang positif. Nah, dilihat dari tabel ini kita bisa tahu bahwa perusahaan Bok Hong Company ini memperoleh keuntungan yang stabil. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Kusuma Dewi dengan NPM akhir 177. Di sini saya akan menjelaskan terkait subbab reporting various income item, atau yang dimana struktur dari laporan laba rugi. Baik, yang pertama ada pendahuluan, yaitu sudah pasti di dalam laba rugi ini ada pendapatan dan beban. Pendapatan atau revenue, beban atau expense, yang dimana nantinya pendapatan akan dikurang dengan beban. Dan tak jarang, maksudnya kayak jarang atau terkadang bisa juga di dalam laporan laba rugi tersebut akan menampilkan keuntungan atau gains, atau malah sebaliknya menampilkan kerugian atau losses, yang dimana terkadang perusahaan ini ada memiliki keuntungan dari penjualan aset atau malah sebaliknya kerugian. Jadi dari ini semua, dari pendapatan, beban, keuntungan, kerugian, nah dia akan menunjukkan hasil akhir, nantinya dia akan net income atau net loss, yang dimana dia akan untung ataupun rugi. Nah, ini ada beberapa urutan-urutan dalam laporan laba rugi yang biasanya kita temui, yaitu yang pertama ada sales revenue atau penjualan, ada cost of goods sold atau HPP, ada gross profit atau laba kotor, ada juga beban operasional atau selling administrative, ada other income and expense, lalu ada income from operations, ada financing cost atau beban bunga, lalu ada juga income before tax, lalu ada juga income tax dan net income. Ini nanti hasil akhirnya ya, dia net income atau net loss. Dan berikutnya beban, pengklasifikasian beban. Yang pertama ada nature of expense atau beban yang diklasifikasikan berdasarkan jenisnya. Ya, maksudnya beban berdasarkan jenisnya, yang nature of expense ini. Seperti contohnya ada beban gaji, beban iklan, beban depresiasi, beban utilitas, yang dimana dia ini tuh lebih terkesan umum dan formal, tetapi untuk fungsionalnya ini belum terlihat jelas ya. Seperti beban gaji, dia ini nggak disebutkan untuk gaji manajer, gaji karyawan, atau gaji siapa. Jadi kayak lebih simple gitu untuk nature of expense. Berikutnya ada yang B, function of expense, yang dimana beban ini berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada cost of goods sold, lalu ada selling expense, dan ada administrative expense, yang dimana dia ini nanti lebih mengetahui ya, kayak perusahaan ini lebih tahu kegiatan operasinya ini, beban dari kegiatan operasinya ini masuk ke apa aja, jadi lebih fungsional gitu. Fungsinya tuh lebih terlihat ya, beban-beban ini nanti untuk apa dan digunakan untuk apa dan bagaimana. Lalu berikutnya ada gains and loss, yang dimana IFRS sendiri tidak memperbolehkan perusahaan menyembunyikan kerugian hanya karena sifatnya tidak biasa. Jadi apapun kerugiannya, seperti kerugian penurunan atau penjualan aset dan lain sebagainya, dia tetap harus dimasukkan ke laba rugi, karena gimana pun itu kerugian tidak boleh ditutup-tutupi. Seperti contohnya ada kerugian penurunan aset, penjualan aset, kegiatan hukum, restrukturisasi, nah seperti itu. Lalu berikutnya ada financing cost
atau yang biasanya itu bisa berupa beban bunga atau interest expense dan diletakkan setelah income from operations dan sebelum income before tax. Ini sebagai contohnya. Lalu berikutnya ada earning per share atau EPS yang dimana rumusnya yaitu net income dikurang dengan dividen saham preference dibagi rata-rata tertimbang saham biasa. Nah, EPS ini menunjukkan berapa laba yang dihasilkan untuk setiap lembar saham biasa dan wajib ditampilkan dalam laporan laba rugi. Jadi untuk EPS sendiri biasanya ini ditaruh di paling bawah setelah penentuan net income, dan biasanya untuk investor sendiri akan lebih sering fokus terhadap EPS-nya ya, mengetahui nanti berapa harga-harga saham kan nantinya. Jadi berapa per lembar sahamnya. Nah, ketimbang laba bersih. Jadi seperti itu. Dan EPS ini memang wajib ditampilkan dalam laporan laba rugi. Biasanya taruh di bawah ya teman-teman. Lalu berikutnya ada discontinue operations. Biasanya ini kayak meliputi kegiatan bisnis yang memang sudah dijual atau akan dijual atau dihentikan, dan pelaporannya ini dipisahkan dari operasi yang masih berjalan lalu ditampilkan setelah income from continuing operations dan disajikan net of tax atau setelah pajak. Tujuannya agar tahu kayak kita akan mengetahui terkait laba yang ada itu dari produk yang masih berjalan atau yang sudah terjual. Jadi kayak nggak campur aduk gitu. Jadi makanya ada discontinue operations, dan ini dipisahkan dari operasi yang masih berjalan agar tahu laba yang ada nantinya itu dari produk yang memang masih continue atau operasi bisnis itu masih berjalan gitu. Jadi bukan laba yang lama-lama. Jadi dibuatlah discontinue operations. Lalu yang kedua ada intra-period tax location, yang dimana pajak ini dialokasikan sesuai dengan labanya masing-masing. Jadi pajak sesuai dengan laba dari produk masing-masing. Yang dimana konsepnya yaitu let the tax follow the income, yang dimana seperti contohnya atau seperti artinya yaitu pajak untuk continue operations dihitung sendiri. Jadi semua tuh dihitung sendiri. Pajak untuk discontinue operation dihitung sendiri. Jadi nggak bercampur jadi satu antara discontinue operations maupun continue operations. Dan ini tuh tujuannya supaya pengguna laporan bisa melihat dampak pajak pada masing-masing bagian laba. Lalu berikutnya ada non-controlling interest, yang dimana biasanya ini terjadi di perusahaan yang memiliki anak perusahaan tetapi tidak 100% terjadi ada gitu ya. Seperti contoh atau bisa dibilang dengan laba ini dibagi menjadi dua gitu, yang dimana ada bagian pemilik utama atau parents dan bagian non-controlling interest, yang biasanya ini tuh nanti akan ditampilkan di bawah net income sebagai alokasi bukan sebagai beban. Dan untuk yang discontinue operations, biasanya itu dia akan ditampilkan di other income and expense, seperti itu di laporan laba rugi. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai accounting change atau perubahan akuntansi. Accounting change adalah perubahan dalam metode atau estimasi akuntansi yang digunakan perusahaan. Dalam akuntansi menengah, perubahan ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah change in accounting principle. Ini adalah perubahan dari satu metode akuntansi ke metode lain yang masih diperbolehkan oleh standar. Contohnya perubahan metode persediaan dari FIFO ke average atau perubahan metode depresiasi. Perlakuannya menggunakan retrospective approach, yaitu laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya tuh harus disajikan kembali, seolah-olah metode baru sudah digunakan sejak awal.
Lalu yang kedua adalah change in accounting estimate. Perubahan ini terjadi karena adanya informasi baru atau pengalaman tambahan, misalnya perubahan umur manfaat aset atau perubahan estimasi piutang tak tertagih. Perlakuannya menggunakan prospective approach, artinya hanya diterapkan pada periode berjalan dan masa depan tanpa mengubah laporan keuangan periode sebelumnya. Lalu yang ketiga adalah change in reporting entity, yaitu perubahan dalam entitas yang dilaporkan. Misalnya, adanya penambahan anak perusahaan dalam laporan konsolidasi. Perlakuannya juga menggunakan pendekatan retrospektif. Lalu selanjutnya adalah accounting errors atau kesalahan akuntansi. Kesalahan akuntansi adalah kesalahan pencatatan atau penerapan standar yang terjadi pada periode sebelumnya. Kesalahan ini berbeda dengan perubahan estimasi, karena error terjadi akibat kekeliruan, bukan karena informasi baru. Penyebabnya bisa berupa kesalahan matematis, salah klasifikasi akun, atau kelalaian dalam mencatat transaksi. Jika ditemukan kesalahan yang material, maka perusahaan harus melakukan prior period adjustment, yaitu memperbaiki saldo awal laba ditahan pada periode berjalan. Selain itu, laporan keuangan periode sebelumnya harus disajikan kembali melalui proses yang disebut restatement. Perusahaan juga wajib melakukan disclosure, yaitu menjelaskan sifat kesalahan dan dampaknya terhadap laporan keuangan dalam catatan atas laporan keuangan. Dengan demikian, tujuan dari koreksi kesalahan adalah agar laporan keuangan tetap relevan, andal, dan dapat dibandingkan. Retained Earning Statement atau laporan laba ditahan. Nah, laporan ini merupakan laporan keuangan yang merinci perubahan saldo yang tidak dibagikan sebagai dividen, melainkan akan diinvestasikan kembali. Nah, pada laporan ini, laba bersih akan meningkatkan laba ditahan dan rugi akan mengurangi laba ditahan, sedangkan dividen akan mengurangi laba ditahan. Kemudian ada pembatasan laba ditahan. Nah, pembatasan ini dilakukan oleh perusahaan untuk memenuhi persyaratan kontrak, kebijakan dewan direksi, ataupun kebutuhan saat ini. Nah, kebijakan ini umumnya perusahaan akan mengungkapkan jumlah laba ditahan yang dibatasi ke dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, beberapa perusahaan akan mentransfer laba ditahan yang dibatasi ke dalam akun yang telah diberi judul laba ditahan yang dialokasikan. Karena itu, bagian laba ditahan dapat melaporkan dua jumlah yang terpisah. Yang pertama, laba ditahan bebas. Yang kedua, laba ditahan yang dialokasikan. Nah, jumlah keduanya ini sama dengan total laba ditahan. Comprehensive Income Statement atau laporan laba rugi komprehensif. Nah, laporan ini merupakan laporan yang memasukkan seluruh pendapatan, pengeluaran, dan laba rugi dalam suatu periode tertentu ke dalam pendapatan. Nah, pada laporan ini, perusahaan akan memasukkan pos-pos yang tidak ada dalam laba rugi ke dalam OCA atau Other Comprehensive Income atau pendapatan komprehensif. Nah, dalam pelaporan ini ada dua metode, yaitu Single Statement Approach, yaitu pendekatan di mana laba bersih tradisional merupakan subtotal dan total pendapatan komprehensif akan ditampilkan sebagai total akhir. Nah, yang kedua ada Two Statement Approach. Nah, metode ini itu memisahkan pelaporan menjadi dua laporan yang berbeda namun tetap berurutan. Nah, perbedaannya itu di single statement itu cuma ada satu pelaporan, sedangkan di two statement ada dua pelaporan. Nah, di single statement itu cuma ada laporan laba rugi yang kemudian akan ditambahkan dengan pendapatan komprehensif, sedangkan di laporan two statement approach itu dia mencari laporan laba rugi, kemudian dia akan membuat laporan lagi yang menambahkan hasil dari laba bersih dengan pendapatan komprehensif. Statement of Change in Equity. Laporan ini melaporkan perubahan pada setiap akun ekuitas dan total ekuitas dalam satu periode. Nah, ekuitas sendiri terdiri dari modal saham biasa, premi saham biasa, laba ditahan, dan saldo akumulasi dalam pendapatan komprehensif. Nah,
Item-item yang diungkapkan dari laporan ini adalah: 1. Pendapatan komprehensif lain yang terakumulasi untuk periode tersebut. 2. Kontribusi atau penerbitan saham dan distribusi dividen kepada pemilik. Yang terakhir, yang ketiga, ada rekonsiliasi nilai yang tercatat setiap komponen ekuitas dari awal hingga akhir periode. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang statement of financial position. Untuk yang pertama yaitu ada keterbatasan laporan dari posisi keuangan, di mana statement of financial position atau neraca itu memiliki beberapa keterbatasan utama, yaitu yang pertama, sebagian besar aset dan juga liabilitas itu dicatat berdasarkan biaya historis sehingga belum tentu mencerminkan nilai wajar saat ini. Lalu yang kedua, banyak angka dalam neraca itu bergantung pada estimasi dan juga pertimbangan dari manajemen sehingga nilainya tidak selalu pasti. Lalu yang ketiga yaitu tidak semua aset dan kewajiban yang bernilai ekonomi itu dapat dicatat, terutama aset tak berwujud seperti pengetahuan, reputasi, dan juga kualitas dari sumber daya manusia atau SDM. Nah, selanjutnya di sini ada kegunaan laporan dari posisi keuangan. Laporan posisi keuangan itu memberikan informasi tentang aset, kewajiban, dan juga ekuitas perusahaan yang digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat pengembalian serta struktur modal dari perusahaan. Nah, informasi ini juga dapat membantu dalam mengevaluasi risiko perusahaan dan juga arus kas di masa depan. Laporan ini juga membantu menganalisis 3 hal, yaitu yang pertama ada likuiditas, yaitu kemampuan membayar kewajiban jangka pendek. Lalu selanjutnya ada solvabilitas, yaitu kemampuan melunasi hutang jangka panjang. Dan yang terakhir ada fleksibilitas keuangan, yaitu kemampuan menyesuaikan arus kas dalam menghadapi kebutuhan atau peluang yang tak terduga. Selanjutnya ada klasifikasi laporan posisi keuangan. Nah, laporan ini adalah laporan yang mengelompokkan item-item serupa untuk menghasilkan subtotal yang signifikan. Nah, pengelompokan item-item dengan karakteristik serupa itu misalnya perusahaan harus melaporkan secara terpisah 1. Aset dan kewajiban dengan karakter likuiditas umum yang berbeda. 2. Aset yang berbeda dalam fungsi yang diharapkan dalam operasi inti perusahaan atau aktivitas lainnya. Dan terakhir, kewajiban yang berbeda dalam jumlah, alam, dan waktu. Nah, terdapat unsur-unsur dalam laporan posisi keuangan, yaitu aset, liabilitas, ekuitas dengan persamaan, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Selanjutnya materi chapter 5 yaitu penyusunan laporan keuangan. Lalu materi selanjutnya yaitu inti penyajian. Inti penyajian atau standar IFRS itu yang pertama ada fleksibilitas format, yaitu IFRS tidak menetapkan aturan baku yang mengenai urutan atau format penyajian item dalam laporan posisi keuangan. Yang kedua ada variasi urutan. Perusahaan bebas menentukan urutan, misalnya menyajikan aset terlebih dahulu, lalu ekuitas, baru liabilitas. Yang ketiga ada pelaporan itu. Item seperti piutang serta properti, pabrik, dan peralatan yang sering kali dilaporkan dalam jumlah neto setelah dikurangi akun kontra dengan rincian tambahan diungkapkan pada catatan kaki. Lalu selanjutnya yaitu ada 2 bentuk format utama. Yang pertama ada format akun. Yang pertama menyajikan aset di sisi kiri, yang kedua menyajikan ekuitas dan liabilitas di sisi kanan. Yang ketiga, kekurangan membutuhkan ruang yang lebar sehingga seringkali harus menggunakan 2 halaman yang berhadapan. Lalu yang kedua ada format laporan. Yang pertama yaitu menyajikan sebuah bagian secara berurutan ke bawah dalam 1 halaman. Yang kedua, aset dicantumkan paling atas diikuti oleh ekuitas dan liabilitas tepat di bawahnya. Berikut adalah contoh laporan posisi keuangan. Nah, ada dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada aset, ekuitas, dan liabilitas atau kewajiban. Nah, yang aset itu ada aset tidak lancar dan aset lancar. Kemudian ada ekuitas dan ada kewajiban, yaitu kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek.
Lalu pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai tujuan atau purpose dari statement of cash flows. Tujuan utama laporan arus kas adalah menyediakan informasi tentang penerimaan dan pembayaran kas perusahaan selama satu periode tertentu. Jadi, laporan ini menunjukkan dari mana kas diperoleh dan untuk apa kas tersebut digunakan. Laporan arus kas sangat penting karena membantu pengguna laporan keuangan memahami kondisi keuangan perusahaan secara lebih nyata, terutama terkait arus kas yang benar-benar terjadi, bukan hanya berdasarkan pencatatan akrual seperti pada laporan laba rugi. Bagi investor dan kreditor, laporan ini bermanfaat untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas di masa depan. Selain itu, laporan arus kas juga membantu menilai apakah perusahaan mampu membayar dividen, melunasi kewajiban, serta membiayai operasional dan ekspansi usahanya. Dengan demikian, laporan arus kas menjadi alat penting dalam menilai likuiditas dan fleksibilitas keuangan perusahaan. Selanjutnya adalah isi atau konten dari Statement of Cash Flows. Laporan arus kas terdiri dari 3 aktivitas utama. Yang pertama adalah operating activities atau aktivitas operasi. Aktivitas ini mencakup transaksi yang mempengaruhi laba bersih perusahaan, seperti penerimaan kas dari penjualan, pembayaran gaji, dan pembayaran kepada supplier. Aktivitas operasi menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan kas dari kegiatan utamanya. Lalu yang kedua adalah investing activities atau aktivitas investasi. Aktivitas ini berkaitan dengan pembelian atau penjualan aset tidak lancar, seperti tanah, gedung, atau investasi pada perusahaan lain. Bagian ini menunjukkan bagaimana perusahaan menggunakan kas untuk investasi jangka panjang. Lalu yang ketiga adalah financing activities atau aktivitas pendanaan. Aktivitas ini berhubungan dengan perubahan pada liabilitas jangka panjang dan ekuitas, seperti meminjam uang ke bank, menerbitkan saham, atau membayar dividen. Bagian ini menunjukkan bagaimana perusahaan memperoleh dana untuk membiayai kegiatannya. Nah, ketiga aktivitas ini bersama-sama memberikan gambaran lengkap mengenai pergerakan kas perusahaan selama satu periode. Penyusunan laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini informasi dari laporan arus kas ini harus bersumber dari laporan posisi keuangan komparatif, laporan laba rugi saat ini, dan data transaksi yang telah terpilih. Nah, langkah-langkah untuk menyusun laporan arus kas yaitu 1. Menentukan arus kas bersih yang dihasilkan oleh aktivitas operasi. 2. Menentukan kas bersih yang dihasilkan oleh aktivitas investasi dan pendanaan. 3. Menentukan perubahan kas selama periode tertentu. Dan yang terakhir, mencocokkan perubahan kas dengan saldo kas awal dan saldo kas akhir. Gunaan laporan arus kas. Yang pertama ada likuiditas keuangan, yaitu rasio utang tunai pada periode ini, yang dapat menunjukkan apakah perusahaan mampu melunasi kewajiban jangka pendek dari hasil operasinya dalam tahun tertentu. Yang kedua, ada fleksibilitas keuangan, merupakan cangkupan utang tunai yang memberikan informasi tentang fleksibilitas keuangan. Hal ini dapat menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya dari kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi tanpa harus melikuidasi aset yang digunakan dalam operasinya. Yang terakhir ada arus kas bebas, merupakan cara yang canggih untuk menguji fleksibilitas keuangan suatu perusahaan. Nah, perusahaan akan menggunakan arus kas ini untuk membeli investasi tambahan, melunasi utang, membeli saham treasury, atau sekedar menambah likuiditasnya. Baik, kembali lagi dengan saya Fatma Kusuma Dewi dengan NPM akhir 177. Di sini saya akan menjelaskan terkait subbab additional information atau informasi tambahan. Nah, terkait komponen laporan keuangan lengkap dari IFRS sendiri tuh ada 5, yaitu yang pertama ada laporan posisi keuangan, ada juga laporan laba rugi komprehensif, ada laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Dan IFRS sendiri mengharuskan laporan disajikan minimal 2 periode agar bisa dibandingkan, seperti pada tahun pertama dan tahun berikutnya. Atau sebagai contoh, pada tahun 2022 perusahaan A dengan tahun 2023. Lalu masuk ke pembahasan berikutnya. Yang A ada catatan atas laporan keuangan atau CALK, yang dimana fungsinya yaitu yang pertama mengungkapkan kebijakan dan perjanjian penting, lalu kedua menjelaskan angka di laporan utama dan memberikan informasi tambahan, yang dimana
diharapkan dengan adanya CALK ini, para pengguna informasi akan mengetahui bagaimana detail transaksi suatu perusahaan tersebut dengan jelas. Lalu berikutnya ada kebijakan akuntansi. Sebagai contoh yang pertama ada metode persediaan atau FIFO or average, lalu metode penyusutan, lalu metode penilaian investasi, yang dimana perusahaan wajib mengungkapkan kebijakan akuntansi yang digunakan gitu. Jadi nantinya ini akan dapat lebih mudah untuk digunakan sebagai perbandingan dengan perusahaan yang lain, perusahaan A dan perusahaan B seperti itu, dengan kebijakan akuntansi yang jelas, terutama bagi para pembaca informasi, pengguna informasi seperti investor dan lain sebagainya. Berikutnya ada contoh pengungkapan kebijakan yang saya ambil dari chapter 5. Yang pertama ada persediaan dari LG, yang dimana dinilai dengan metode rata-rata tertimbang dan menggunakan lower of cost and net realizable value. Lalu berikutnya ada aset tidak berwujud dari Stora Enso yang dicatat sebesar biaya historis dan diamortisasi metode garis lurus sesuai umur manfaat. Berikutnya ada aset tetap dari Sports Direct, yaitu yang dicatat sebesar biaya historis dikurangi penyusutan dengan metode tertentu. Dan yang terakhir ada liabilitas keuangan dari Ahold Delhaize, yang dimana diukur dengan biaya perolehan diamortisasi sesuai dengan IFRS 9. Nah, berikutnya yang dia ada pengungkapan rinci atau disaggregation, yang dimana IFRS sendiri mewajibkan rincian seperti contoh aset tetap, tanah, bangunan dan lain sebagainya. Piutang di sini ada dari pelanggan ataupun pihak berelasi, dan persediaan sebagai contoh bahan baku dan barang jadi. Yang tujuannya itu agar dari ini semua itu nggak terkesan umum, jadi lebih jelas. Untuk aset sendiri tuh, aset tetap tuh berupa apa aja, tanah, bangunan. Jadi agar setiap rinciannya tuh jelas. Untuk piutang sendiri tuh, piutangnya tuh dari siapa sih, pelanggan atau pihak berealisasi. Persediaan itu berupa apa sih, bahan baku atau barang jadi. Jadi lebih terstruktur jelas karena dia dirinci, bukan hanya umum kayak aset tetap gitu aja. Ya, jadi lebih jelas terkait nilai-nilainya tuh, nilai dari suatu akun-akun ini tuh berapa aja dan dirinci tuh dari mana aja, seperti itu. Berikutnya ada yang analisis umur piutang, dan dimana piutang ini tuh diklasifikasikan sebagai beberapa tahapan ya. Yang pertama ada yang piutang dari 0 sampai 30 hari, ada yang 31 sampai 60 hari, ada yang 61 sampai 90 hari, atau ada yang 90 hari. Ini sebagai contohnya, yang dimana nantinya tuh agar mengetahui kualitas piutang suatu perusahaan tersendiri dan resiko gagal bayar dari seseorang yang piutang atau melakukan piutang terhadap suatu perusahaan tersebut, atau yang dimana melakukan utang, jadi kan uangnya tuh masih di pihak lain atau asetnya masih di pihak lain. Jadi untuk meminimalisir resiko terjadinya gagal bayar, maka diklasifikasikan sebagai berikut. Jadi nanti mampu bayar sampai berapa hari, seperti itu jatuh temponya. Lalu di sini yang berikutnya ada analisis jatuh tempo liabilitas, yang dimana tadi sebelumnya adalah piutang, yang sekarang adalah utang. Nah, utang diklasifikasikan berdasarkan ada yang tahun berjalan, ada yang 1 sampai 5 tahun, ada yang di atas 5 tahun. Yang dimana ini tuh nantinya akan memberi gambaran terkait kesanggupan perusahaan mampu atau tidaknya membayar kewajibannya, seperti itu. Lalu berikutnya ada rekonsiliasi atau roll forward,
yang menunjukkan perubahan saldo dari awal sampai akhir tahun, dari tahun berjalan 1 sampai 5 tahun atau di atas 5 tahun, yang dimana itu ini nanti tuh lebih transparansi terkait perubahan asetnya itu seperti apa gitu. Jadi kayak perubahan nilai dari aset tersebut. Jadi ya, makanya ada rekonsiliasi yang dimana menunjukkan perubahan saldo dari awal sampai akhir tahun. Lalu berikutnya ada teknik pengungkapan. Ada yang pertama yaitu penjelasan dalam tanda kurung, lalu cross reference antar akun, ada akun kontra misalnya akumulasi penyusutan, lalu ada akun adjust atau misal penyesuaian nilai wajar, yang dimana ini nanti lebih jelas terkait hubungan antar akun-akun tersebut. Jadi misalnya ada penyusutan dari peralatan, makanya dibuat dengan akumulasi penyusutan seperti itu. Lalu penyesuaian nilai, jadi biar lebih jelas terkait perubahan nilai pada suatu akun dan hubungannya dengan akun-akun tersebut. Seperti itu. Lalu berikutnya ada offsetting atau saling hapus, yang dimana ya IFRS ini sendiri tidak memperbolehkan menghapus aset dengan liabilitas, lalu menghapus pendapatan dengan beban, kecuali diizinkan dengan standar tertentu, tapi biasanya itu jarang, karena offsetting ini bisa menyembunyikan informasi penting dan mengurangi transparansi, jadi itu yang benar-benar beresiko. Lalu berikutnya yang terakhir ada konsistensi dan penyajian wajar, yang dimana perusahaan ini tuh harus menggunakan metode yang konsisten, lalu menyajikan laporan secara wajar dan mengikuti kerangka konseptual IFRS, yang dimana tidak boleh menutupi kesalahan kebijakan akuntansi hanya dengan memberi catatan tambahan. Jadi semua yang ada di kegiatan akuntansi ini harus terlihat transparansi dan jelas. Jadi tidak ada yang dikurangi maupun dilebihkan, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jurnal penyesuaian. Jadi pada tanggal 31 Agustus 2022, perusahaan membuat jurnal penyesuaian untuk mencatat transaksi selama 3 bulan, yaitu dari bulan Juni sampai Agustus. Penyesuaian ini dibuat agar laporan keuangan sesuai dengan prinsip akrual, yaitu pendapatan dan beban diakui saat terjadi, bukan saat kas diterima ataupun dibayar. Yang pertama ada premi asuransi dibayar 1 Juni sebesar 4.500 untuk 1 tahun. Karena periode yang dilaporkan hanya 3 bulan, maka beban yang harus diakui adalah 4.500 dibagi 12 bulan dikali 3 bulan, sama dengan 1.125. Karena asuransi yang sudah terpakai merupakan beban, maka beban asuransi didebit yaitu 1.125, dan karena saldo asuransi dibayar di muka berkurang, maka akun tersebut dikredit yaitu 1.125. Lalu ada saldo perlengkapan awal 2.600 dan sisa fisik 650. Artinya yang sudah digunakan adalah 2.600 dikurangi 650 sama dengan 1.950. Karena perlengkapan yang digunakan menjadi beban, maka beban perlengkapan didebit 1.950. Dan karena aset perlengkapan berkurang, maka perlengkapan dikredit yaitu 1.950. Lalu ada nilai bangunan 120.000 dengan nilai residu 10% yaitu 12.000. Nilai yang disusutkan adalah 108.000, tarif 4% per tahun. Maka 108.000 dikali 4% sama dengan 4.320 per tahun. Karena hanya 3 bulan, jadinya 4.320 dikali 3 dibagi 12 sama dengan 1.080. Karena ini beban, maka beban penyusutan bangunan didebit 1.080. Dan untuk mencatat penurunan nilai aset, akumulasi penyusutan bangunan dikredit 1.080. Lalu ada nilai peralatan 16.000 dengan residu 10% yaitu 1.600. Nilai yang disusutkan yaitu 14.400 dengan tarif 10% per tahun. Maka 14.400 dikali 10% sama dengan 1.440 untuk 3 bulan. Jadinya 1.440 dikali 3 dibagi 12 sama dengan 360. Maka beban penyusutan peralatan didebit 360 dan akumulasi penyusutan peralatan dikredit 360. Terus sebesar 3.800 merupakan pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan, tetapi belum diterima kasnya. Karena perusahaan sudah berhak, maka harus diakui sebagai pendapatan. Jurnalnya piutang sewa didebit 3.800 karena menambah aset, dan pendapatan sewa dikredit 3.800 karena menambah pendapatan. Lalu sebesar 375 merupakan beban gaji yang sudah terjadi, tetapi belum dibayar. Karena ini beban, maka beban gaji dan upah didebit 375, dan karena belum dibayar, maka timbul kewajiban utang gaji dan upah sebesar 375 yang dikredit. Sebesar 800 sebelumnya dicatat sebagai kewajiban, karena perusahaan belum memberikan jasa, namun pada akhir periode
akhir periode jasa sudah diberikan, sehingga kewajiban tersebut harus dikurangi dan diakui sebagai pendapatan. Maka pendapatan sewa diterima di muka di debit 800 dan pendapatan sewa di kredit 800. Lalu hipotek sebesar 50.000 dengan bunga 8% per tahun. Bunga per tahun yaitu 50.000 dikali 8% sama dengan 4.000 untuk 3 bulan. Jadi 4.000 dikali 3 dibagi 12 sama dengan 1.000. Karena bunga merupakan beban, maka beban bunga di debit 1.000. Dan karena belum dibayar, maka dicatat sebagai utang bunga sebesar 1.000 yang dikredit. Nah, setelah semua jurnal penyesuaian dibuat, total debit dan kredit hasilnya sama, yaitu 10.490. Jadi hal ini menunjukkan bahwa pencatatan sudah seimbang dan laporan keuangan telah mencerminkan kondisi yang sebenarnya sesuai prinsip akrual. Jadi di sini saya akan menjawab soal B. Yang pertama yaitu cash 19.600 berada di debit. Lalu ada account receivable 800 di debit. Karena di penyesuaian adanya pendapatan sewa sebesar 500 itu telah menjadi hak perusahaan namun belum diterima pembayarannya, sehingga dicatat sebagai piutang dan totalnya berarti 500 ditambah 300 sehingga hasilnya 800. Terus ada prepaid insurance 3.375 di debit karena ada asuransi dibayar di muka. Terus ada juga asuransi yang telah digunakan selama periode berjalan itu sebesar 1.125 sehingga sisanya menjadi 3.375. Lalu ada supplies 650 di debit karena adanya supplies yang tersisa secara fisik pada akhir periode sebesar 650 sehingga yang digunakan sebesar 1.950 dicatat sebagai beban. Dan kesimpulannya saldo akhir supplies sebesar 650. Lalu ada land 20.000 di debit, building 120.000 di debit, lalu ada equipment 16.000 di debit, accumulated depreciation building 1.200 di kredit karena ada penyusutan sebesar 4% dari 120. Lalu accumulated depreciation equipment sebesar 400 di kredit karena ada penyusutan sebesar 10% dari 16.000. Lalu ada account payable 4.500 di kredit. Lalu ada salaries and wages payable 375 di kredit karena di penyesuaian adanya gaji yang telah menjadi kewajiban tapi belum dibayar sehingga dicatat sebagai utang gaji. Lalu interest payable 1.000 di kredit karena di penyesuaian bunga telah terjadi tetapi belum dibayar sehingga dicatat sebagai utang bunga. Lalu ada unearned rent revenue 800 di kredit. Di penyesuaian itu sebagian telah diakui sebagai pendapatan sehingga saldo akhir unearned rent revenue itu sebesar 800. Lalu ada mortgage payable 50.000 di kredit. Lalu ada share capital ordinary 100.000 di kredit. Dan dividen 5.000 di debit. Terus ada rent revenue 90.800 di kredit karena di penyesuaian pendapatan dari unearned rent dan pendapatan sewa yang masih harus diterima sehingga total pendapatan sewa setelah penyesuaian itu 90.800. Lalu ada salaries and wages expense 45.175 di mana di penyesuaian adanya penambahan gaji terutang sebesar 375 sehingga total beban gaji sebesar 45.175. Lalu ada utilities expense 9.200, maintenance and repairs expense sebesar 3.600, insurance expense 1.125, supplies expense 1.950, asal bebannya ya dari penggunaan supplies. Lalu ada depreciation building expense 1.200, asal bebannya dari penyusutan gedung itu tadi. Lalu depreciation equipment expense sebesar 400, interest expense sebesar 1.000. Sehingga dapat disimpulkan total saldo di debit itu sebesar 249.075 dan di kredit sebesar 249.075. Saya akan membahas soal yang A, di mana di sini
kita harus membuat jurnal penyesuaiannya atau adjusting journal entries. Pertama ada supplies on hand. Supplies expense-nya ini ada supplies expense-nya ini setelah disesuaikan menjadi 4.000 euro debit dan supplies-nya menjadi 4.000 euro kredit, yang dimana supplies on hand-nya ini tersisa sekitar 1.500. Berarti dapat diartikan bahwa dia ini untuk beban supplies-nya ini sebesar 4.000 karena tersisa 1.500. Telah disesuaikan. Lalu yang berikutnya ada depreciation on equipment, yang dimana di sini ketemu depreciation equipment expense-nya itu debit 15.000 euro dan akumulasi depreciation equipment-nya itu kredit 15.000 euro. Lalu yang ketiga ada accrued interest atau beban bunga, yang dimana ditentukan setelah disesuaikan yaitu 11.000 euro debit di interest expense dan di utang bunganya sendiri sebesar 11.000 euro di kredit, seperti itu. Lalu berikutnya ini disuruh di keterangan soalnya untuk membuat adjusted trial balance atau neraca saldo yang sudah disesuaikan, yang dimana hasil akhirnya tuh balance di sebelah debit sebesar 1.400.700 dolar. 1.400.700 euro, sama di sebelah kredit juga sebesar 1.4.700 euro, seperti itu. Dan ini di debit dan kreditnya sudah balance pada adjusted trial balance-nya setelah disesuaikan pada sebelumnya. Nah, selanjutnya ada jawaban yang C, yaitu mencari laporan laba rugi. Yang pertama ada penjualan dikurangi oleh letter penjualan atau potongan penjualan, dikurangi HPP, ketemulah laba kotor. Lalu dikurangi sama beban, namun laba kotor ini lebih kecil daripada beban, akhirnya menjadi rugi. Nah, rugi ini disebut rugi bersih. Selanjutnya menjawab yang C, laba ditahan. Nah, rumusnya laba ditahan itu laba ditahan yang tahun kemarin atau tahun sebelumnya dikurangi sama tadi rugi, lalu dividendnya tidak ada, jadi langsung total 2.400. Selanjutnya yaitu ada laporan posisi keuangannya. Yang pertama kan di kiri itu ada aset isinya kas dan lain-lain, lalu ada liabilitas yaitu utang-utang, lalu ekuitas yaitu laba ditahan yang sudah dihitung tadi, lalu di total aset dan liabilitas ekuitas itu harus sama ya. Nah, pada soal E kita akan membuat post closing trial balance atau neraca saldo setelah penutupan. Nah, pada neraca saldo kali ini kita hanya akan mencatat akun-akun real saja yang tidak ada beban dan pendapatan. Nah, ini bisa dilihat balance-nya adalah 241.900. Pada soal D, kita akan membuat closing entries atau jurnal penutup. Nah, pada jurnal ini kita akan menutup semua akun beban yang semulanya berada di sisi debit, kita akan kreditkan, dan di debitnya kita akan munculkan income summary atau ikhtisar laba rugi. Nah, kemudian di pendapatan yang semulanya dikredit, maka menjadi debit dan kreditnya adalah income summary. Kemudian ada retained earnings. Nah, seharusnya retained earnings itu berada di kredit ketika dia mengalami keuntungan atau mendapat laba. Tetapi pada perusahaan ini karena dia rugi, maka retained earnings-nya ada di debit dan income summary-nya ada di kredit. Baik, saya rasa sekian atas presentasi kami. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih.